Halo sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya Mendy Krisdiantoro di channel Uang Receh. Pada kesempatan kali ini Uang Receh akan seru-seruan teman-teman, meskipun market untuk hari ini sama sekali nggak seru. Terlalu banyak berita atau sentimen negatif untuk hari ini, terlalu banyak FUD untuk hari ini, sehingga Bitcoin pun drop yang bisa dibilang cukup signifikan untuk hari ini teman-teman. Di sekitaran 8% Bitcoin hari ini drop ya teman-teman. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, buat kalian yang tertarik dengan channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dan kita pelajari apa sih yang terjadi di dunia cryptocurrency untuk hari ini sehingga harganya cukup drop sangat jauh sekali teman-teman. Nah, kita ke time frame harian dulu, kita ke price action untuk time frame harian ya teman-teman. Di sini Uang Receh pakai time frame harian biar kita bisa melihat dalam spekulasi yang lebih jauh lagi teman-teman untuk marketnya. Di sini pada hari ini tepatnya di sekitar jam 19.54, Uang Receh update Bitcoin sudah cukup sangat drop sekali, under 20.000 teman-teman. Uang Receh melihat pada hari ini kita sudah lolos dari beberapa titik support penting yang Uang Receh bahas, dari kisaran 21.500 dan support terakhirnya di 20.300 teman-teman. Kita sudah lolos dari support itu semua dan sekarang posisi kita bisa dibilang posisi terjun bebas untuk menuju ke titik support selanjutnya, yaitu di kisaran 19.000 dan paling nanti di kisaran harga 17.900 teman-teman. Nah, kita sama-sama tahu sekarang yang bisa mempertahankan pergerakan dari Bitcoin dari time frame harian ini tepat sekali teman-teman, kita hanya tinggal si moving average 200 dan tepat sekali Bitcoin di posisi sekitaran 19.700 saat berpas-pasan dengan moving average 200. Bitcoin cukup punya trigger dan akhirnya naik lagi di sekitaran harga 19.900 pada hari ini teman-teman. Nah, kita sama-sama melihat apa sih yang mempengaruhi market kripto sehingga kok hari ini market bisa dibilang cukup sangat lesu sekali teman-teman. Terlalu banyak sentimen negatif memang untuk hari ini. Nah, kita akan bahas dari sentimen yang pertama teman-teman. Nah, kemarin kita sudah sempat bahas Silvergate bangkrut teman-teman. Dia adalah bank yang menjembatani transaksi cryptocurrency, di mana cryptocurrency kalau kita mau deposit dalam bentuk uang fiat akan diurus oleh Silvergate dan dijadikan USDC atau koin stablecoin atau bentuk cryptocurrency yang lain teman-teman. Begitupun juga kalau kita mau tarik dana kita dari exchanger dalam bentuk koin, kita masuk ke Silvergate dan diubah ke uang fiat. Nah, Silvergate habis kena likuidasi senilai 250 miliar US dollar teman-teman, 250 million US dollar. Dan hal itu tentunya berimpact buruk terhadap market cryptocurrency. Nah, selain Silvergate, sekarang hari ini tepatnya, tadi pagi Uang Receh baca tweet dari Sisi yang ini berhubungan dengan salah satu bank juga teman-teman, yaitu si Silicon Valley Bank. Ternyata juga diambang yang namanya struggle hari ini, trouble untuk hari ini. Nah, beberapa bank konvensional kalau setahu Uang Receh, mulai dari si Silvergate, terus si Silicon Valley, terus ada satu lagi yang kemarin Uang Receh itu Blackstone, itu juga sedang diambang kebangkrutan teman-teman. Nah, Uang Receh juga nggak tahu kenapa perbankan konvensional belakangan ini sering kekurangan likuidasi teman-teman, dan mereka bermain atau menggunakan dana nasabah sebagai ajang untuk bermain di aset-aset risk. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka pakai leverage yang bisa dibilang cukup besar dan itu nggak tanggung-tanggung. Artinya dana nasabah di bank-bank tersebut bisa dibilang tidak aman teman-teman. Apalagi kita tahu bahwa bank itu biasanya menerapkan sekitar 10% dari aset dana nasabah itu dalam keadaan cash, yang sama-sama kita tahu sistem perbankan rata-rata misal kalian itu nabung di bank senilai 1 juta rupiah, artinya 900.000 dari uang kalian itu diputerin lagi atau diinvestasikan lagi, dan pihak bank hanya menahan sekitar 10% dari uang kalian dalam bentuk cash teman-teman. Nah, hal inilah mungkin yang belakangan ini banyak terjadi kebangkrutan atau gagal bayar dari perbankan konvensional. Nah, selain dari perbankan ada Silvergate, terus ada Silicon Valley, ada satu lagi teman-teman, tadi pagi juga itu Huobi sempat flash crash ya teman-teman, yaitu HT atau native coin dari Huobi Exchange itu sempat turun, drop cukup jauh teman-teman.
Dan ini juga mengakibatkan si Justin Sun yang punya si Huobi itu menginjek atau menyuntikkan dananya sekitar 100 million US dollar ke Huobi dalam bentuk USD coin, teman-teman. Nah, beberapa fact terjadi di waktu yang bersamaan, teman-teman. Mulai dari Silicon Valley, mulai dari Silvergate, dan sekarang ditambah flash crash yang ada di Huobi. Nah, ini semakin memperburuk keadaan cryptocurrency untuk kedepannya. Nah, untuk yang terakhir ini datang lagi dari negeri Paman Sam atau Amerika Serikat. Kita sudah diperparah oleh dampak perbankan yang bisa dibilang mau mendekati istilah bankrupt, teman-teman. Kita ditambah dengan info dari si Amerika Serikat, Biden budget propose 30% tax on crypto mining electricity usage, teman-teman. Nah, di sini Joe Biden atau presiden si negara Paman Sam sana itu mulai menaikkan tax sebesar 30% di crypto mining electricity, teman-teman. Artinya, jika uang receh punya perusahaan mining di Amerika Serikat, itu bakal kena tax yang lebih tinggi, teman-teman, menjadi 30%. Dan ini menurut uang receh memang sekedar mau mematikan industri kripto, ataukah kalau mematikan itu terlalu jauh. Mungkin untuk sekarang ini tidak mungkin mematikan industri cryptocurrency. Karena apa? Untuk mematikan industri cryptocurrency sama aja mematikan internet ya, teman-teman. Artinya internet di shutdown baru industri cryptocurrency bisa mati. Tapi dengan perlahan menghambat pertumbuhan industri itu sendiri dengan adanya tax yang besar sampai 30%. Dan kita sama-sama tahu di sini The Fed ada kemungkinan akan menaikkan suku bunganya lagi di kisaran 50 basis point, teman-teman. Hal itu yang cukup mengganggu perkembangan dari industri kripto itu sendiri. Nah, selain 3 berita yang uang receh bahas, sebenarnya ada beberapa berita lagi, yaitu USAG, Swiss Coin, dan USAG Capital Gain tax 20% to 40%, teman-teman. Rata-rata hari ini, 2 harian ini ada 6 fact atau berita buruk di industri cryptocurrency. Hal inilah yang mengakibatkan 2 bulan kita mengalami green candle dari Januari sampai Februari, pupus di bulan Maret hanya dalam waktu kurang lebih 10 hari, teman-teman. Mulai dari Silvergate, terus ditambah Silicon Valley, terus ditambah Huobi crash, dan Biden juga meningkatkan tax untuk mining electricity. Nah, teman-teman, saran dari uang receh di saat cryptocurrency lagi nggak bagus seperti ini, kita jangan mencoba untuk menangkap pisau yang jatuh. Kurang lebih seperti itu biasanya yang digunakan. Artinya harga masih bisa turun lebih jauh lagi. Kita nggak usah berspekulasi dulu untuk entry ke market di posisi seperti ini, teman-teman. Yang perlu kita lakukan sekarang ini adalah kita menganalisis sampai benar-benar ada potensi reversal dari yang terjadi di market pada hari ini, teman-teman. Kita tunggu sampai sekitaran support 19.000 mungkin, atau paling enggak kita tunggu sampai benar-benar ada candle yang menunjukkan bahwa kita sudah bisa entry ke market. Artinya misal kita menunggu ada potensi hammer atau apa di market baru kita entry ke market, teman-teman. Kita nggak usah buru-buru untuk entry. Ya memang kalau kita jangka panjang atau pola pikir sebagai seorang investor, harga sekian itu sudah cukup sangat bagus sekali, teman-teman. Dan sebagai seorang investor juga uang receh sebenarnya sudah cicil di harga 21.500, 20.300, dan mungkin ini dalam posisi open buy lagi di sekitaran harga 19.100 sampai 200, teman-teman. Nah, sebagai investor jangka panjang nggak ada masalahnya kita melakukan DCA. Tapi kalau kita sebagai seorang swing trader, atau kita sebagai trader harian, atau kita mungkin sebagai seorang scalper, atau kalian yang bermain di pasar futures, bisa kalian memanfaatkan momentum ini mungkin. Tapi saran dari uang receh tetap kita harus lebih berhati-hati lagi, karena volatile market untuk sekarang ini sangat susah sekali kita tebak. Bagus sebentar, nanti datang berita FAD yang bisa menjatuhkan harga kripto, dan memang masih belum sangat stabil, teman-teman. Nah, kita tunggu sampai potensi reversal itu ada. Ya mungkin kita tunggu sampai besok atau 1 minggu ke depan kira-kira pola apa yang akan terjadi di candlestick. Untuk hari ini uang receh memang belum bisa berkomentar banyak.
Bitcoin masih bisa turun lagi, maybe ke level 19.000, dan potensiali worst case skenario nya paling buruk bisa saja Bitcoin terbentuk yang namanya lower low teman-teman, di kisaran harga 15.000 under ya. Itu potensi paling buruknya, gak ada yang tahu. Buat kalian yang tertarik dengan penjelasan ini, silahkan share opini kalian di kolom komentar teman-teman. Sekian dulu untuk video kali ini. Thank you for watching this video. See you on the next video.